Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Engkau temani kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Hati dan roh yang baru. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hati merupakan suatu landasan iman yang bekerja sama dengan hati, pikiran, dan iman orang percaya. Bahkan Martin Luther berkata bahwa hati adalah kandang iman orang percaya. Dari hatilah meluap apakah kita mampu untuk beriman kepada Tuhan. Dari pikiranlah pula yang menggerakkan hati kita untuk mempercayai segala sesuatu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hati yang lain dan roh yang baru Tuhan janjikan kepada umat Tuhan dalam pembuangan. Hati dan roh yang lama sudah tercemar sehingga hati mereka menjadi keras dan tidak taat lagi kepada Allah. Dengan roh dan hati yang baru, maka mereka dapat hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Dan mereka kembali menjadi umat Tuhan. Tuhan kembali memperbaharui janjinya kepada umat Tuhan. Hati dan roh yang lama sudah tercemar akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka telah menajiskan kehidupan mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala. Selama hati dan roh lama, mereka sulit sekali untuk dapat menjadi pribadi, untuk dapat menjadi umat yang taat dan setia kepada Allah. Karena itu Allah berkata bahwa Dia akan memberikan hati yang lain. Hati adalah bagian spiritual dari diri kita, di mana emosi dan keinginan kita berada. Kita mungkin tidak bisa mengerti hati kita sendiri, tetapi Allah mengerti segala sesuatu karena Dia menyelidiki dan mengetahui rahasia hati kita. Hati yang lain bukanlah karena kita mendapatkan hati yang berbeda melalui transplantasi jantung atau kegiatan secara jasmania, tetapi hati yang lain yang diberikan oleh Tuhan adalah hati yang berarti keutuhan hati dan memang betul-betul terpaut, memberikan hati yang betul-betul setia dan berintegritas kepada Tuhan dan sekaligus dikuduskan. Lalu roh yang baru adalah bukti dari hati yang lain yang telah kita terima untuk tetap melayani dan setia dengan hati yang penuh sukacita. Roh yang baru di sini berarti ada semangat, gerakan, energi, dan keberanian yang baru yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita harus terus melekat dan dekat dengan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa kata-kata yang bagus dari beberapa artikel di internet. Yang pertama, menurut artikel Daily Hope, kita harus menjaga hati dan roh yang baru untuk tidak tercemar dan tetap kudus, sehingga kita bisa tetap setia dan taat kepada Tuhan. Lalu Stefanus Susanto, seorang penulis santapan rohani, berkata, dalam kasihnya
Tuhan memperbaharui keinginan kita yang terdalam untuk mendekat kepadanya dan meninggalkan segala kejahatan. Sekotor apapun masa lalu dan keinginan hati kita, Tuhan sanggup mengubah kita. Mari kita perbarui hati kita melalui Roh Kudus yang terus berkarya, menegur, serta mengingatkan kita akan kesalahan, akan dosa, dan pelanggaran yang kita lakukan setiap hari. Terimalah hati yang baru dan roh yang baru di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk telah memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam hidup kami, semangat yang baru, hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan sebagai kandang iman kami sebagai orang percaya. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati teman-teman yang senantiasa komit menonton channel YouTube ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.